Baik pemirsa, hari ini saya bersama Bang Wendy Napitupulu, salah satu ketua dari LBH GmbI Wilter Jawa Tengah di kediamannya yang di Semarang, Jawa Tengah. Gimana Bang Wendy, kabarnya sehat? Puji Tuhan, saya sehat. Salam corona Bang Wendy. Salam corona kita. Siap. Ini nih Bang Wendy kan di Ya. sini kan lagi di wilayah Tegal tuh ya. Ya, Lagi ya, Tegal Jawa Tengah tuh kota ya. Kan lagi ramai terkait masalah denda masker. Oh, denda masker. Iya, jadi gini yang mau saya tanyakan ke Bang Wendy itu, bagaimana Bang Wendy menanggapi terkait pelanggar yang tak pakai masker denda Rp100.000 yang dinilai agar masyarakat jerak? Oke, terima kasih Mas sudah hadir ke kediaman saya, dan terkait masalah penanganan itu saya rasa pihak Kota Tegal sudah sangat jauh efektif untuk penanganan tersebut. Tetapi terkait permasalahan denda yang saya lihat untuk wilayah Tegal, dan di mana kita tahu itu ada aturan Perwal nomor 29 tahun 2020 tentang perubahannya juga atas Perwal nomor 13 tahun 2020 terkait penanganan virus corona. Jadi langkah yang diambil oleh pemerintah Kota Tegal sudah sangat baik menurut saya. Tapi yang perlu ditingkatkan dari kegiatan penanganan pencegahan COVID ini adalah Wali Kota Tegal beserta dengan jajarannya, khususnya pemerintah, itu harus melakukan terus sosialisasi untuk masyarakat, karena masyarakat ini juga banyak yang belum menyadari terkait bahayanya virus corona ini. Karena saya lihat banyak di jalan juga yang bersepeda, itu bagus, kegiatannya dia ingin sehat, tetapi di situ juga kita lihat dia tidak menaati protokol yang dianjurkan oleh pemerintah Kota Tegal. Nah, jadi saran saya, pendapat saya lebih diperketat lagi. Kalau untuk pemerintah daerah saya yakin begini. Kalau untuk Pol PP, ya Polisi Pamong Praja, mereka harusnya sweeping, ya, harusnya sweeping berputar Kota Tegal untuk melihat mana yang tidak memakai masker. Karena sekarang zamannya kita pakai bersepeda olahraga, tetap harus protokol kita utamakan. Saya maksud begini, Polisi Pamong Praja silakan melakukan sweeping memakai sepeda seperti yang kita lihat di daerah-daerah lain. Saya rasa jauh lebih efektif, Bapak Ade. Jadi gini, apakah dengan adanya peraturan wajib pakai masker dapat mengurangi penyebaran COVID-19? Menurut Bang Wendy sendiri bagaimana? Jadi begini, kalau dalam aturan itu kan sudah jelas bahwasanya kita taati protokol dan aturan dari pemerintah untuk mencegah. Namanya kita mencegah ini kan kita berusaha bagaimana supaya kita itu memutus tali penularan COVID tersebut. Kalau menurut saya ya dengan imbauan pemerintah tadi, cuci tangan, pakai masker, dan alat-alat pelindung yang dianggap pemerintah itu sah secara aturan hukumnya, standarnya. Yang untuk pokoknya untuk intinya biar penyebaran COVID-19 tak menyebar lagi lah ya. Iya, dengan adanya virus ini, rakyat atau masyarakat juga harus sadar bahwasanya mereka harus menjaga pola hidupnya juga. Pola hidupnya, ya yang penting begini Mas, pada intinya apabila badan kita sehat, maka dan sudah mentaati juga protokol itu, maka tidak ada permasalahan. Saya yakin mudah-mudahan semua sehat-sehat aja. Begitu. Tapi kan terkait ini kan menuai kritik Bang Wendy. Jadi peraturan denda Rp100.000 nominalnya kan lumayan besar. Oh gitu. Apalagi Saya baru dengar ya. Apalagi jika dikalikan dengan 10 atau 20 orang pelanggar di setiap harinya. Oh begitu. Nah, 100.000 jika 10 orang atau 20 orang itu kan untuk satu harinya udah lumayan besar. Oke. Menurut Bang Wendy sendiri bagaimana? Jadi begini, kita melihat dari perekonomiannya apa dari posisi masalahnya dulu nih aturannya. Nah, kalau kita lihat ini kan dari Ya. perekonomiannya saat ini kan sedang melemah. Oke. Menurut Bang Wendy gimana? Kalau menurut saya sebagai warga negara ya, saya sebagai warga negara yang baik, yang saya juga memakai masker untuk mentaati peraturan anjuran pemerintah. Jadi kalau menurut saya 100.000 itu sebenarnya kalau untuk saat ini ya, dengan saya lihat saya di Semarang melihatnya dari sini, waduh, di sana kan juga lagi banyak kegiatan pembangunan dan sebagainya. Tentu
pedagang-pedagang di situ juga saya lihat beritanya banyak sekali yang sangat keberatan untuk masalah ekonomi. Tapi kalau masalah aturan hukum mungkin mereka harus menegakkan sebagai pemerintah daerah, harus tegas. Tetapi saya kembali lagi, apakah itu efektif membuat jerah? Caranya apa? Saya hanya bisa memberi masukan kepada pemerintah, adakan sosialisasi, bagikan masker. Jadi pemerintah itu harus gencar mensosialisasikan bahaya virus COVID-19 ini. Kalau mereka tidak mensosialisasikan, bagaimana masyarakat kecil tahu? Mereka tidak akan tahu virus itu seperti apa. Dan kita pun pribadi tidak akan tahu. Tetapi disposisinya begini, adakan sosialisasi gitu loh. Kita sebagai pemerintah juga jangan baku dengan aturan, tetapi harus bisa memberikan solusi kepada masyarakat. Caranya apa? Yaitu tadi, mengurangi aktivitas-aktivitas keramaian di situ. Kalau menurut saya, itu sosialisasi itu penting. Ini yang menjadi tolak ukur kita. Nah, jadi gini, Bang Wede, masalah uang denda 100.000 itu ya, jika nantinya ada oknum yang memanfaatkan situasi seperti ini, karena kan nominalnya itu kan cukup besar, 100.000. Ya, yang dikhawatirkan oleh masyarakat itu jika ada oknum yang memanfaatkan situasi seperti ini. Jadi begini, kalau kita berbicara oknum ya. Iya. Kalau bicara oknum ini kita berbicara tentang aturan yang keluar dari pemerintah ya. Pemerintah mengeluarkan aturan itu dan tiba-tiba oknum ini tidak menjalankan sebagaimana fungsionalnya. Dia di bidangnya itu seperti itu. Jadi ketika saya pandang juga untuk masalah 100.000 yang tadi Mas Arief sampaikan, ya itu kalau untuk saat ini sangatlah besar. Tapi saya pengennya masyarakat itu menyadari caranya bagaimana. Saya hanya bisa memberikan masukan kepada pemerintah. Sebagai warga negara, sebagai masyarakat, saya hanya bisa memberikan saran seperti itu. Adakan sosialisasi. Sekarang saya akan bertanya sama Mas Arief yang di lapangan. Apakah razia yang dikenakan 100.000 kepada masyarakat sudah berapa lama dijalankan? Apakah itu setiap hari atau setiap apa? Ya, saya kan belum mengerti. Ya, itu razianya setiap hari, Pak. Razia setiap hari dilakukan? Ya, setiap hari dilakukan di wilayah Kota Tegal. Kota Tegal. Nah, ada lagi nih, Pak. Tadi kan beritanya banyak sekali. Abang bilang masalah kerumunan massa ya? Ya, kerumunan massa itu yang dihindari juga untuk pemerintah. Barusan itu tanggal 23 September pada hari Rabu kemarin, ya itu lagi ramai masalah wakil ketua DPRD Kota Tegal. Jadi di era pandemi COVID-19 seperti ini, masyarakat dihimbau agar selalu jaga jarak dan menghindari kerumunan massa. Namun seorang wakil DPRD Kota Tegal justru malah mengundang kerumunan massa dengan mengadakan hiburan dangdut. Menurut Bang Wedi bagaimana? Jadi begini, kalau menurut peraturannya saat ini corona ini kembali ke garis merah. Ya. Dan di mana kita lihat kota besar aja deh, Jakarta, lo lihat tuh kan, kota besar itu Jakarta sekarang melakukan PSBB. Memang tidak seketat yang season pertama, tetapi di sini mereka lebih membatasi diri. Pemerintah daerah gencar sekali. Jadi begini, saya harus bisa membedakan ini. Kalau Mas Arief tadi bercerita tentang DPR, saya harus cerita tentang DPR, bukan siapa DPR-nya. Iya. Ingat itu. Jadi begini, kalau kita DPR, kita itu bagian dari masyarakat. DPR juga lahir itu dari masyarakat, gitu loh. Jadi begini, kita ingin menyadarkan masyarakat. Sementara yang kita harapkan menyampaikan pikiran masyarakat, dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Jadi begini, itu hanya hubungannya emosional. Kalau untuk kita rame-rame sekarang, saya rasa itu tidaklah sangat efektif. Jadi menurut Bang Wendy, apakah pantas seorang wakil DPR Kota Tegal mengadakan hiburan dangdut di era pandemi seperti ini? Seharusnya saya jawab tidak. Tidak pantas ya. Kenapa Mas Arief? Jadi begini, beliau itu adalah sosok yang lahir dari masyarakat. Abang-abang DPR itulah, itu lahir dari masyarakat. Dan mereka dipilih masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada kepemerintahan. Jadi pemerintahan sama DPR itu harus bersinambung.
untuk menjalankan fungsi-fungsi mereka ini. Kan begitu. Makanya saya bilang, DPR harus lebih hati-hati karena mereka lahir dari rakyat. Benar nggak, Bang? Oke, benar. Iya, mereka harus hati-hati. Oke. Karena peraturan perwal itu lahir mereka satu meja Oh iya. untuk pembahasan aturan perwal. Jadi hati-hati. Jangan yang mengeluarkan sendiri, ternyata melanggar sendiri. Nah, ini Bang, saya kadang-kadang tidak mau terlalu jauh terkait permasalahan DPR itu, karena DPR itu adalah aspirasi dari masyarakat. Hendaklah dia harus sebagai panutan, menjadi cermin. Nah, jadi begini, saya akan suratin juga Bapak Gubernur nanti terkait permasalahan ini kalau seperti ini. Karena saya lihat, waduh, sudah heboh sekali beritanya, sudah kemana. Ya udah, kalau gitu cukup sekian dulu dari saya. Kalau misalkan mengganggu waktunya Bang Wendy, Tidak masalah Mas Arif. Oh, Yang intinya kita sama-sama mengingatkan, tidak untuk menjelekkan, tapi kita waspada bahwasanya virus ini berbahaya. Itu kita harus saling menyadari aja. Oke Mas Arif, Oke, nanti terima kasih. kapan-kapan main ke tempat saya. salam corona Pak. Salam corona, brother. Baik pemirsa, gitulah yang didengar oleh yang diceritakan oleh Bang Wendy. Kira-kiranya ada kesalahan kata dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.